Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafil Novaza Kuncoro dari Teknik Pertambangan dengan NIM 121211088. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari tugas UAS praktikum geologi saya. Jadi di sini saya NIM-nya 088 dari tambang. Jadi ini adalah data strike dip dari masing-masing garis bidang dan juga vein yang telah diberikan. Kemudian di sini saya menggunakan aplikasi StereoNet di sini. Nah, sini saya langsung masukkan ke dalam sini bidangnya. Jadi ada satu itu untuk yang plan A, ini plan B, plan C, dan plan D. Jadi langsung nomor 1.1 ini ditanya tentang kedudukan garis dari A sama B. Jadi cara mengerjakannya gimana? Pertama, kita select dulu garis A sama B, kedudukan strike dipnya, kemudian kita calculation. Terus kita langsung ke two planes calculation. Terus karena ini saya sudah menggunakan use selected planes, jadi sudah langsung masuk. Karena ditanya garis, jadi saya pilih pilihan line of intersection. Jadi langsung add to plot. Kemudian untuk di nomor 1.2 ini kita juga bisa langsung cari untuk kedudukan bidang bagi dari si AB itu sendiri. Dengan cara memilih nanti menu bisector, terus pilih acute angle, dan juga add to plot. Nanti kalau misalkan diklik OK, hasilnya keluarnya akan seperti ini. Nah, ini bidang A sama B. Ini bidang A sama B. Ini kedudukan garisnya ada di titik sini. Jadi kedudukan garisnya adalah 18,7 planche-nya dan juga trennya N148,3E. Dan juga untuk kedudukan bidang baginya ada di sini. Kedudukannya berarti N343E dan juga dipnya 53,2 derajat. Kemudian lanjut ke nomor 1.3. Di sini kita ditanya tentang kedudukan garis C sama A. Jadi caranya pertama sama, kita cari dulu C dengan A. Nah, kita cari kedudukan garis, maka kita cari calculation lagi. Sebentar, saya select dulu 3 sama 1-nya, A sama C-nya. Calculation, two planes calculation. Terus karena dicari di sininya kedudukan garis, kita langsung pakai line of intersection aja. Add to plot, nanti ketik OK. Nanti keluarnya jadinya ini. Nah, ada di titik sini. Jadi kedudukannya itu di 8,7 planche-nya dan trennya 149,2. Nah, kemudian dilanjut lagi ke 1.4, kita ditanya sudut AB. Nah, caranya kita balik lagi ke bidang yang tadi, kita klik lagi B sama A-nya, kita calculation, terus kita cari angle between. Karena ini planes, jadi kita nanti selected planes, keluarnya itu ada di sini. Nah, ini hasilnya adalah 67,9 sudut AB-nya. Kemudian di 1.5 ini kita disuruh cari sudut antara si CA dan juga B. Nah, karena di sini CA tadi kita udah dapat kedudukan garisnya, maka kita cari kedudukan garis B dengan cara menggunakan cari pulse-nya B dengan cara seperti ini. Bidang B-nya kita klik dulu, nanti kita calculation, terus kita bikin pulse sehingga keluar nanti hasilnya ada di sini nih. Nah, ini hasil dari bidang pulse dari bidang B-nya ini. Jadi trennya 285, planche-nya 65. Kemudian kita di sini saya satuin di sini. Jadi ini adalah pulse-nya bidang B dan ini adalah pulse-nya si CA tadi yang 1.3 kita dapat. Karena dicari sudut, kita select lagi. Kita calculation, terus angle between, kita pilih lines karena ini type-nya lines. Nanti dapat angle-nya 99,3. Nih di sini. Ya, kemudian lanjut ke 1.6. 1.6 ini ditanya pitch antara CA dan juga vein. Nah, di sini CA ini kan dalam bentuknya udah dalam bentuk pulse tadi tuh di 1.3. Nah, sekarang kita cari pulse-nya dari si vein, di mana itu adalah bidang D. Nah, di sini karena kita pengen cari pitch, jadi saya masukin dulu kedudukan si bidang D yang di awal tadi, yang 60, strike-nya 60, dipnya 25. Kemudian di sini bidangnya saya masuk 60 strike-nya, tapi dipnya saya nolin karena saya pengen nyari pitch di sini. Kemudian di sini saya calculation, saya pulse. Nah, keluarlah ini 330, planche 90 derajat. 90. Kemudian dari sini saya bisa nyari pitch-nya itu dengan cara lagi select yang
tadi udah dimasukin si CA dan juga V-nya. Kemudian calculation. Karena ini satuannya line, kita angle between lines lagi, nanti keluar. Ini angle-nya itu 81,3. Jadi itu adalah pitch-nya. Kemudian untuk 1.7 ini kita ditanya garis bagi antara si CA dan juga si B vein. Nah, caranya yang pertama kita bisa bikin bidangnya dulu. Bidangnya dari si CA ini, yang dimana kita bisa buat dari pulse-nya si CA ini udah diketahui di 1.3, kita tinggal calculation, terus bikin planes from pulse. Terus didapat yang ini. Nah, ini bidangnya, kedudukan bidangnya. Kemudian kita cari bidangnya B dan vein, tapi kita harus tahu pulse-nya dulu dengan cara kita masukin lagi dari bidang sini, bidang B dan D. Nah, kita masukin di sini, calculation, kita to place calculation. Nah, masuk di intersection sini, line of intersection, add to plot lagi, tar oke. Nanti keluarnya ada di sini. Nah, sini kan, benar, titik sini. Terus dari sini, pulse-nya kita bikin planes dengan cara klik sini, kita calculation, kita langsung plane from pulse. Nanti hasilnya akan jadi ini. Ya, ini hasilnya akan jadi ini. Kemudian di sini saya satuin langsung. Jadi kedudukannya udah saya satuin. Habis itu ditanya garis bagi. Berarti kita cari bisector lagi. Kita select lagi. Calculation. Terus langsung to planes calculation kita bisector aja. Acute angle. Ini udah selected planes ya. Udah dimasukin strike dip-nya. Terus add to plot. Oke, nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, ini adalah garis bagi dari si CA dan B vein. Nah, ini ada di sini jadinya nih garis baginya. Oke, itu untuk nomor 1 sudah semua. Saya lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini adalah soalnya yang pertama tuh kan kita suruh nentuin ada shear fracture dan juga sesar, terus kita suruh tentuin sigma 1, sigma 2, sigma 3. Nah, di sini saya masukin di mana 1 itu shear fracture A, 2 itu shear fracture B, dan 3 ini adalah si sesarnya. Nah, pertama-tama paling gampang tuh kita bisa nyari, kalau saya nyari sigma 2-nya dulu dengan cara cari titik temu antara si shear fracture A dan shear fracture B, yaitu ada di sini kan. Nah, cara nyarinya adalah itu kita bikin calculation, terus to planes calculation, kita select dulu A sama B-nya, use selected planes, tar add to plot, kita oke, nanti hasilnya adalah ini. Nah, di sini titiknya ada di sini kan, kedudukan si sigma 2 itu ada di sini. Kemudian di sini saya cari langsung bidang sigma 2-nya aja, ada di sini ya. Oke. Nah, lanjut, ini saya juga langsung nyari bisektor AB-nya dengan cara yang sama. Tadi ini di select aja, calculation, to planes calculation, tapi kita pakai bisector sini, acute angle, atau plot, oke. Nanti hasilnya bakal jadi ini, bisectornya si A sama B. Kemudian kita cari, ini tadi bidangnya sigma 2, dengan cara dari si sigma 2 ini, kita klik, kita select, terus plane from pulse. Nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, ini adalah si bidangnya si sigma 2-nya nih, dari pulse-nya itu. Kemudian saya bisa nyari sigma 1. Nah, sigma 1 ini adalah pertemuan dari bisector A dan juga si sigma 2-nya ini. Jadi di sini saya nyari sigma 1-nya tuh harusnya ada di sini kan, di titik ini. Caranya gimana? Caranya yang pertama si sigma 2 ini, plane sigma 2 ini saya masukin ke calculation, to plane calculation, terus kita line of intersection. Line of intersection, kita klik ini, tadi strike-nya si bidang si sigma 2, kemudian kita masukin sama si bisector si AB. Masukin bisector AB. Oke, kita masukin manual aja, 343 sama 53,2. Nah, kita add to plot nanti. Oke, nanti oke, hasilnya akan jadi si sigma 1 ini. Nah, si sigma 1 ini akan hasilnya di sini, sigma 1-nya. Kemudian di sini saya bikin planes dari sigma 1. Nah,
Ya dari polesnya sigma 1 dengan cara sigma 1 ini saya calculation, terus plan from poles hasilnya adalah ini. Terus dari ini kita bisa nemuin sigma 3. Sigma 3 ini harusnya ada di sini ya. Pertemuan antara si bidang sigma 2 dengan juga si bidangnya si sigma 1. Nah, harusnya jadi sigma 3 ini seharusnya tuh 90 derajat jaraknya dari si sigma 1. Nah, jadinya caranya kita bisa bikin plan from poles dari bidangnya si sigma 1 ini. Nah ya, kita masukin lagi calculation. Two planes calculation, terus line intersection kita pilih ini 126,5 tambah dipnya itu 43,2. Terus kita masukin planes-nya si sigma 2. Nah, planes sigma 2 ini itu adalah 2,238,3 sama dipnya tuh 1,3. Nah, ntar kita add to plot. Oke. Nanti adalah hasilnya sigma 3. Jadi kalau bisa dibilang, saya bilang nih, si bisektor A ini ada, bisektor AB ini adalah si bidangnya si sigma 3 gitu. Seharusnya udah bisa didapat dari awal. Nah, net slip ini cara temuinnya gimana? Nah, cara nemuin net slip adalah, jadi net slip ini adalah pertemuan antara si sesar dengan si bidang sigma 2 nih. Nah, sesar, nah ya sesar dan sigma 2 nih ada di sini kan. Nah, cara gimana kita cari net slip? Baik lagi, kita calculation lagi, kita ke two planes calculation, terus kita masukin si sesarnya tadi berapa? Nah, ini di sini maksudnya. Sesarnya itu tadi di C-nya itu 130 sama 250. 130 dan 250. 250. Terus sigma 2-nya bidangnya itu 238. 238,3 itu 1,3. Nah, ini kalau di oke, nanti akan muncul dari si net slip-nya ini. Di sini. Jadi net slip-nya tuh ada di posisinya di sini. Jadi sudah terjawab nomor 1 sama 2. Maksudnya 2.1 dan 2.2. Kemudian kita cari cara nentuin sesarnya gimana, jenis sesarnya gimana. Kita harus tahu dulu sudutnya gimana, sudutnya berapa. Kita pakai angle between, click at point. Nah, kita klik di net slip-nya di sini. Kita klik. Nah, berarti ini kalau di sini dapat sekitar 23,2 derajat. Yang dimana kalau sesuai klasifikasi di bawah 45 derajat itu adalah sesar naik. Jadi jenis sesarnya ini adalah jenis sesar naik gitu. Oke. Sudah untuk nomor 2, lanjut ke langsung nomor 3. Nah, jadi ini adalah nomor 3. Di sini diketahui kalau di pada peta ini ada singkapan A sama B, ya, A sama B. Kemudian singkapan A ini bidang A di mana ada kedudukannya N330E dan 85 derajat. Terus kemudian singkapan B-nya itu bidang D, N60E dan 25 derajat. Nah, ditanya untuk nomor 1, kedudukan perpotongan kedua bidang, pitch garis perpotongan pada bidang B, kedalaman di mana didapat dijumpai, jadi kedalaman lubang bor gimana. Oke, lanjut. Nah, di sini saya proyection dulu dari si bidang A-nya nih, singkapan A-nya. Jadi kan si strike-nya 330 derajat, jadi ke sini. Kemudian saya bikin dipnya berarti ke arah sana sesuai dengan right hand rule. Kemudian dibuka sebesar 85 derajat. Jadi didapat di sini nih. Di sini dipnya nih. Dipnya nih di sini. Kemudian di sini saya perpanjang garis strike-nya sepanjang si dip direction-nya. Terus saya ambil hanya di sini 0,02 meter atau 2 cm. Di sini saya menggunakan Corel Draw ya. Jadi saya pengukurannya sudah akurat. Kemudian lanjut ke yang singkapan B. Di mana di sini diketahui strike-nya itu 60 derajat. Nah, jadi ini strike-nya, garis strike-nya.
Kemudian kita bikin deep directionnya dulu, tegak lurus sesuai dengan right hand rule. Kemudian kita buka 25 derajat. Dan di sini diperpanjang sampai ketemu hanya yang sama tadi, 0,02 meter atau 2 cm. Kemudian lanjut. Nah, di sini kan kita mau cari kedudukannya. Saya di sini nyari trennya dulu. Jadi di sini saya menggunakan pertama dari petanya dulu untuk tahu trennya itu yang mana. Jadi di sini saya perpanjang dulu garis strike-nya garis strike yang ini dari A, terus strike-nya B juga sampai nanti ketemu di sini kan. Kemudian yang tadi udah di strike yang A udah diperpanjang sesuai dengan H, saya perpanjang lagi sampai ketemu sama si H yang ini, berarti ada di sini. Kemudian di sini saya tentukan dari saya tarik garis dari titik strike A sama B sama di sini garis strike AB yang udah diperpanjang sesuai H tadi. Nah, itu adalah si trennya. Nah, saya di sini ngedapat dari stereonet, nah nih garis trennya. Kemudian saya di sini dapat arah trennya itu dari stereonet sebesar N147,6E. Nah, caranya itu ada di sini. Nah, di sini saya cari di mana line intersection-nya ada di sini kan. Jadi sama calculation, select dulu calculation, terus two planes calculation, terus saya cari line intersection-nya gimana. Nah, di sini saya dapat 147,7 dan 25. Ini sudah dibulatkan ya. Jadinya hasilnya tuh harusnya ada di sini. Nah, ini tadinya saya dapat 147,6 sekian dan juga 24,9 planes-nya sekian gitu. Jadi saya tulis di sini. Kemudian sudah dapat trennya. Di sini kita cari plunge-nya gimana. Cara nyari plunge-nya itu yang pertama kan tadi udah dapat trennya. Nah, kita ambil garis tegak lurus ke sana. Ke arah kanan atas nih. Tegak lurus dari si garis tren yang tadi awal. Kemudian sepanjang kita tarik plunge-nya itu 0,02 meter atau 2 cm sesuai hanya tadi. Nah, ini. Kemudian kita bikin segitiga. Kita tarik garis hipotenusanya. Terus di sini dapat sudut nih. Ini sudut plunge-nya. Nah, di sini adalah plunge-nya. Nah, dapat plunge-nya itu saya dapat dari stereonet tadi juga. Jadi, nah, plunge-nya itu harusnya 4,9 tapi di sini sudah dibulatkan jadi 25. Kemudian sudah dapat plunge-nya, maka kedudukannya di sini adalah 24,9, N147,6E. Lanjut. Nah, di sini saya mau nyari pitch kan untuk nomor 2. Di sini saya coba perpanjang garis tracknya si B sepanjang deep direction-nya si B nih. Segini bebas. Kemudian di sini saya mau cari pitch-nya itu dengan cara ini kan tadi garis strike A sama B-nya udah ketemu titiknya di sini. Terus saya temuin garis si strike A yang sudah diperpanjang H-nya sesuai H dan juga ini strike B yang diperpanjang sepanjang deep direction-nya si B. Lalu tarik garis. Jadi ini adalah garis si pitch-nya. Kemudian kita besar sudut si pitch-nya itu kita ukur dari deep-nya si A ini. Dari strike-nya si B ini ke garis yang tadi sudah ditarik ini. Dari sini ke sini. Nah, itu adalah pitch-nya. Nah, di sini pitch-nya saya dapat 87,9. Nah, di sini nih saya dapatnya. Jadi caranya itu kan ini kita sudah dapat line intersection-nya dari si AB. Line intersection-nya dari AB. Kemudian karena saya pengen nyari di B, maka saya masukin lagi nih di sini. Jadi calculation bukan calculation. Dari line of intersection ini saya masukin sini. Terus saya masukin sini strike-nya 60 derajat. Nah, tapi deep-nya saya nolin. Langsung saya saya klik di sini, select, calculation, terus angle between, selected lines. Nah, dapat 87,9. Nah, di sini adalah, jadi besarnya ini 87,9 di sini. Oke, memang mendekati 90 derajat sepertinya ini ya, sangat tipis. Jadi pitch-nya 87,9. Kemudian di sini kita cari untuk nomor 3.3 kedalaman lubang bor gimana. Nah, kan tadi kita sudah dapat tarik garis yang buat untuk pitch-nya ini ya. Dari sini ke sini.
kita cari yang tegak lurusnya. Saya milihnya ke kanan atas nih, kanan atas. Terus di sini garis yang tadi untuk sudutnya si planche ini, saya perbesar sampai nabrak sini. Nah, ini saya ukur, sudah diukur. Panjangnya ini adalah 0,03 meter atau 3 cm. Jadi bisa dibilang ini adalah D atau lubang bornya. Nah, di sini saya dapat di peta sebesar 3 cm. Nah, 3 cm ini kan skalanya di sini tuh 1:10 ya. 1 cm banding 10 meter. Maka kedalaman lubang bornya di sini adalah 30 meter. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.